Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Sebelumnya saya ingin banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan support dan like-nya di channel ini ya, terkhusus kepada para viewers dan para subscribers daripada Pusaka Keramat Channel. Yang kedua, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memahari minyak ya, minyak wangi yang dikhususkan untuk energi keris pusaka teman-teman ya. Ya, kebetulan saya baru ini saya meracik. Jadi awalnya sih gini, awalnya ada pertanyaan gitu, kalau untuk keris yang energinya seperti ini minyaknya apa. Nah, saya dengan senang hati dan bangga akhirnya saya buatkan racikannya, dan itu teman-teman memahari gitu ya. Itu saya terima kasih sekali. Jadi ini minyaknya itu bukan untuk perawatan keris, tapi minyaknya itu khusus untuk menajamkan energinya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mencarikan pusaka ya, terutama keris gitu, yang energinya disesuaikan dengan kebutuhan daripada teman tadi ya gitu. Saya sebagai pribadi merasa senang, merasa bangga gitu, bisa untuk memilihkan atau mencarikan pusaka-pusaka yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Baik, saya tidak lagi berbahasa basi. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada teman-teman semua, dan saya doakan agar semua teman-teman dalam kondisi yang berbahagia, selalu mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam urusan rezekinya, dan yang paling utama adalah kesehatan ya. Gitu. Baik, pada sesi kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berkait dengan bagaimana caranya menyatukan energi pusaka kita dengan diri kita gitu. Jadi bagaimana caranya menyatukan energi pusaka kita dengan diri kita. Nah, itu nanti kita akan membahas, mungkin di pembahasan kali ini akan sedikit lama ya gitu, akan lama karena saya harus menjelaskan satu persatu gitu, tahap-tahapannya. Ada tahap-tahapannya bagaimana caranya agar si energi pusaka itu bisa menyatu kepada kita, agar nanti kedepannya tuah dan angsarnya itu benar-benar bisa berfungsi ya, benar-benar artinya bermanfaat lah, maslahat bagi diri kita ya. Seperti apa dan bagaimana caranya, seperti biasa ya, stay tune di channel ini, jangan di skip, yuk perhatikan terus. Oke, let's go. Oke, teman-teman semua, seperti yang sudah saya babar tadi di atas, tema kali ini saya akan mengangkat bagaimana caranya menyatukan atau penyatuan energi pusaka dengan diri kita. Nah, seringkali saya menemukan pusaka-pusaka itu yang energinya tuh sudah anyep ya, energinya tuh anyep, padahal kerisnya bagus gitu ya. Kalau keris mah relatif ya,
tapi yang pasti itu sepuh gitu, yang pasti sepuh. Cuman energinya tuh ada yang sudah anyep gimana sih, jadi nggak ya kalau udah nggak strong gitu ya, energinya tuh udah nggak strong. Nah itu saya temuin. Terus ada lagi yang energi di dalamnya tuh sudah, yang artinya dominan tuh bukan dia lagi. Misalnya gini, ada keris yang di dalamnya itu sebenarnya seorang empu dulu membuatnya itu khusus untuk kerejekian gitu. Energi itu untuk kerejekian, terus bergaul ya, untuk bergaul, terus ada kayak proteksi. Nah, mungkin setelah sekian lama pusaka itu tidak terawat, yang saya temukan di dalam itu bukan energi aslinya, tapi udah macam-macam, ada pokoknya macam-macam di dalamnya itu, ada energinya itu udah ngawur ya. Terus auranya tuh bukannya aura aslinya, misalnya kan yang kita sering temuin auranya ada warna hijau, warna kuning, terus kayak warna oranye, terus kayak warna energinya tuh ada kayak warna api. Ada juga saya pernah nemuin tuh yang warna putih, energinya tuh putih gitu. Itu menyelubungi. Nah, kalau kalau pusaka, biasanya kalau pusaka-pusaka terawat, misalnya kayak tayuhan gitu, biasanya energinya tuh rada, pendarnya tuh rada bagus ya, pendarnya tuh rada kencang. Tapi kalau yang kayak redup, kayak kalau redup tuh kayak lampu lampu dimmer, lampu di hotel tuh kan ada dimmernya tuh, jadi bisa terang, bisa redup. Nah kayak begitu. Nah salah satu caranya untuk kita bisa agar energi si pusaka itu kembali, saya udah pernah membahas ya, udah pernah membahas di video-video sebelumnya. Jadi yang pertama itu ya kita harus memberikan treatment. Salah satu treatmentnya itu ya saya nggak munafik gitu, itu kita memberikan si pusaka itu ya, artinya gini, kita mengembalikan kepada energi aslinya ya. Mau yang buruknya itu atau yang negatif di dalam pusaka itu mau kita buang, atau mau dia aja yang stay di situ. Nah itu kita mesti ada treatment. Di video-video saya sebelumnya udah saya kasih tahu gitu, ada treatment. Nah yang kedua, untuk mengembalikan energi itu tentu ada satu cara ya. Selain treatment itu tadi ada cara. Caranya gimana? Misalnya kita ya menayuh. Itu yang paling dasar lah kalau saya bilang tuh. Kalau untuk ketemu nanti ke dalam-dalam itu, kita menayuh. Itu yang paling dasar ya. Jadi teman-teman kalau yang sekarang baru prosesnya sudah bisa merasakan energinya, itu udah bagus. Nah, next setelah nanti udah bisa merasakan energi pusakanya, terus nanti bisa merasakan ini apa namanya? Ada sinergi dari, artinya visual dari yang di dalamnya itu. Nah, kenapa kok saya menekankan di situ? Iya, karena gini, kalau kita mau tahu kemampuan atau power daripada si pusaka itu, tentu kita harus tahu speknya tuh apa gitu, spek si pusaka itu. Sehingga ketika nanti kita manfaatkan energinya, kita nggak nebak-nebak lagi, oh ini mah energinya untuk, misalnya untuk proteksi ya. Tapi pada dasarnya semua pusaka itu disetel oleh empunya itu rata-rata untuk proteksi. Hampir semua, pokoknya rata-rata pusaka itu pasti ada energi proteksinya, di samping energi-energi yang lain ya gitu. Jadi doa si empu tuh yang paling utama itu adalah untuk proteksi gitu. Makanya jangan kaget orang punya pusaka tapi kok ya punten, ini mah ya semua juga kan qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan gitu ya. Qadarullah mah gitu. Jadi yang saya suka heran kadang-kadang punya pusaka tapi kok punten ini mah ya, mohon maaf nun sewu, ada misalnya kemalingan, misalnya kemalingan. Ya kemalingan biar kata sendal juga kan sebel gitu, biar kata cuma sendal, kemalingan. Terus sampai ada kecelakaan.
yang artinya memakan kepada dirinya gitu. Silakan di luar lah, misalnya naik kendaraan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang saya suka heran gitu, kok punya pusaka tapi masih seperti itu. Bukankah fungsi daripada pusaka tadi adalah untuk mendampingi, menjaga kepada si pemiliknya, supaya artinya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tuh melalui itu tuh terjadi gitu, melalui sarana si pusaka itu tuh terjadi gitu. Bukan berarti kita wah apa namanya mengkultuskan si pusaka itu, kalau nggak punya pusaka berarti kita cilaka atau bukan. Artinya gini, kita sama aja misalnya kita punya punya motor atau punya mobil, kan kita pasti lebih cepat sampainya ke tempat tujuan kita ketimbang kita naik angkot, turun naik berhenti gitu. Seperti itu pusaka fungsinya, untuk memudahkan akan urusan kita, hajat kita misalnya gitu, mengaminkan doa kita. Nah gitu. Jadi esensi si pusaka itu supaya manfaat untuk kita, tentu kita harus tahu speknya. Ya, jangan sampai misalnya gini, ini pusaka untuk pengasihan, tapi kita treatmentnya kita berikan treatment untuk pusaka misalnya kesaktian, kedigdayaan, ya kacau udah. Atau sebaliknya, pusaka yang karena kita nggak tahu cara menayu, pusaka yang artinya untuk kesaktian, kedigdayaan, kita treatment dengan treatment pusaka pengasihan, ya jadi goyang pusakanya, hai ya gitu. Jadi nggak nyambung energinya, nggak sinkron gitu. Nah di sini makanya saya artinya penting sekali untuk mengangkat ini ya, mengangkat tema ini karena banyak sekali di teman-teman di sana yang menanyakan gitu, Pak Haji gitu kan, ini bagaimana kalau kita udah bisa nayu, bisa ini, supaya si energi pusaka itu bener-bener kita rasakan gitu. Nah ini saya pengen sharing di sini, pengen sharing pengalaman saya itu, terlepas dari saya bisa kepada hal yang seperti itu ya, gitu, bisa ini terlepas daripada itu, karena saya juga punya pusaka kan baru, belum lama, nggak mungkin nggak seperti kayak teman-teman semua di sana yang udah 5 tahun, udah 7 tahun gitu. Saya baru lah gitu. Nah ini saya pengen sharing, jadi proses terjadinya penyatuan energi pusaka itu dengan diri kita gitu. Ini rekan-rekan semua, saya harap tidak dipermasalahkan ya. Mungkin saya ngebabarnya rada panjang, rada lama ya, rada lama gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan rekan-rekan semua saya harapan ngerti gitu. Jangan saya pendek ngebahasnya yang terjadi nanti wah pada telepon gitu. Mendingan saya di sini saya hajar panjang, tapi ya rekan-rekan semua ngerti gitu. Ini saya sekedar sharing supaya artinya gini, saya tuh kalau punya sesuatu ya, punya ilmu, biar maslahat, biar manfaat. Karena kalau kita punya ilmu sendirian aja, namanya kita memperkaya diri, dosa. Mendingan saya bagi-bagi, ya kan, saya bagi-bagi nih, lo biar sama bisa juga gitu, biar sama bisa, biar pada jadi pendekar semua lah gitu ya, biar pada sakti semua lah, pendekar, biar ada pusakanya, biar apa namanya. Jadi kalau namanya ageman, piandel, jadi jangan cuma ageman doang, bagus wujudnya, pusakanya, wah pusakanya bagus, anak-anak bagus, tapi energinya memble gitu ya. Jadi harus sesuai, pusakanya bagus, energinya juga harus jos, dan itu artinya seperti menyatu kepada kitanya gitu. Ketika kita membutuhkan energi itu untuk maslahatan kita, dia siap langsung jet gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi langkah-langkah awal kita untuk bisa bersinergi dengan pusaka kita, yang pertama itu dasarnya tuh ya harus sering-sering menanting. Sering
ngajak ngobrol lah, sering ngajak ngobrol si pusakanya. Ya artinya gini, nih ya contoh nih, ini saya punya pusaka, eh, ini warongkonya warongko naon gitu, Ladrang Surakarta. Nah ininya apa namanya, kemarin saya salah lagi bilangnya mendak, ini deder. Nah ini dedernya saya buatkan juga dari tulang, eh, motif Rojomolo, karena katanya Rojomolo dipercaya untuk proteksi. Benarkah begitu? Yang saya rasakan, jadi gini, biasanya pusaka tuh, ini boleh percaya boleh nggak ya gitu, ada pusaka yang energinya tambah jos apabila dia disandang atau diberikan perangkat-perangkat supaya dia bisa untuk ngebooster powernya. Nah salah satunya adalah dengan begini nih gitu. Saya sengaja nggak kayu, saya kasih tulang. Ya kayu juga makhluk hidup, sama tulang juga asalnya kan tadinya dari makhluk hidup gitu ya. Ini contohnya kayak gini. Pusaka ini tadi saya ngomong apa ya, pokoknya bagaimana menyatukan energi pusaka itu. Contoh misalnya nih, pusaka ini energinya ini termasuk yang energinya panas. Pusaka ini termasuk yang energinya panas. Bagaimana saya bisa mengetahui energinya panas? Ya tentu caranya ya kita menayuh dulu. Menayuh. Setelah menayuh, terus kita sering, artinya mengajak komunikasi lah. Mengajak komunikasi. Misalnya gini, ada hari ini gue ada kejadian yang gak enak nih, misalnya ngomong, aduh sama orang lain gue kayaknya malu ngajak ngomong. Sama ini, sama Allah lebih malu lagi, sama yang maha kuasa mau ngajak ngobrol malu lagi. Kan kalau sama ke atas mah sambungan langsung yang paling bagus tuh jam 1, setengah 2. Iya kalau bangun, kalau nggak bangun gitu ya. Nah jadi ini akhirnya ngobrolnya sama beginian nih gitu. Terus berarti lu orang gila dong? Ya enggak lah, ngobrolnya kayak begini ya batin gitu. Karena gini, satu-satunya kalau menurut gue pribadi nih, lu boleh cari di luar negeri, orang boleh bangga, di Eropa nih boleh bangga dengan pedang Excaliburnya ya. Di Jepang orang boleh bangga dengan pedang samurainya atau katananya. Tapi kedua pedang-pedang itu ya, di Arab juga, di Arab kan ada pedang Arab tuh. Tapi pedang-pedang itu kalau menurut gue gitu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya. Belagu banget lu bisa ngomong gue. Ya iya, gue udah pernah megang. Kalau Excalibur gue nggak megang gitu, gue nggak megang. Tapi kalau kayak samurai itu ada yang pokoknya samurai aja, samurai yang benar, samurai yang asli dari si Jepangnya dulu waktu pas ngejajah kita. Sampai samurai yang tombol-tombolan mungkin temen-temen tahu ya. Itu kalau menurut gua nggak ada soulnya, cuma membaca residual energi. Misalnya dulu itu dipakai siapa, itu membaca residual energi, benar, iya. Tapi kalau soul nggak ada. Beda sama ini. Nih. Ini biar kata nggak panjang, cuma pendek, kadang-kadang kurang dari 30 cm, paling panjang corok 40 cm. Ya kan, kalau orang kan pada mengkilap tuh gitu, mengkilap. Ini borok jauh dari kata mengkilap, tapi dia punya soul. Itu yang membedakan, ada jiwanya. Itu yang saya bangga dengan traditional weapon kita. Dia ada soulnya. Terus kalau kita pegang nih, kalau misalnya energinya panas, bener-bener panas,
berasa di tangan kita nih kayak kita megang areng. Kayak kita megang areng panas. Kalau dingin ya dingin bener gitu. Nih, keris kita. Makanya kita-kita yang artinya sekarang ketitipan dipegangin keris, mesti berbangga hati. Banggalah kalian dengan pusaka kalian, apapun bentuknya, apapun wujudnya, ya. Terutama tosan aji ya, mau itu tombak, mau itu keris, karena itu kalau misalnya kalian bisa merasakan energinya itu luar biasa, gitu. Nih ya, dari tadi gue pegang mulu nih, ntar gue kasih lihat nih. Nih, ya, ini keris jangkung. Ini jangkungnya jenis apa? Nggak ada si mastri ya, kalau ada mastri. Ya, ini jangkung apa, jangkung amangkurat, apa jangkung apa? Pokoknya ini ciri-cirinya ada. Nah, tuh kembang kacangnya utuh ya. Kembang kacang utuh, gerenengannya utuh, ada sogokan dua. Sogokan dua. Tuh, kayak gitu tuh. Nah, ini tulang tuh. Rojomolo. Dedar. Ya, mendaknya gue nggak tahu lah, pokoknya gitu aja. Nah, ini pamornya gue nggak tahu pamornya apa. Mungkin pamornya kayak kerejekian lah gitu ya. Ini pusaka masih termasuk utuh, gue dapat dari teman perkerisan juga. Ya, tuh. Ini ada pamor kayak di pinggir itu kayak ada wengkon gitu. Ini yang ngewaranginnya waktu dapet gue cuma kayak putihan aja. Nah terus gue minta tolong warangin, yang ngewaranginnya pamornya nggak keluar, malah angus semua ya. Tapi gue ya tetap gue ngewarang terus sama doi ya kayak gini. Nah ini mungkin buat teman-teman yang tahu ini namanya jangkung apalah gitu ya. Pokoknya ini keris jangkung. Tangguhnya ini tangguh Madiun. Ya. Kalau gue waktu itu pas ngelihat pertama kali bukan Madiun ngomong, tapi Purbaya gitu. Jadi pusaka ini waktu gue dapat pertama kali, energinya tuh kayak gini, kayak petir gitu, kayak petir lagi, kayak ntar kayak si pesulap merah ya, kayak gitu, kayak energi listrik gitu, cat kuning kayak kemerah-merahan gitu ya. Wah ini kata gue, terus begitu gue pegang nih, ini nih tangan kayak berasa megang bara api, kayak panas gitu ya. Nah berarti kan kita udah tahu nih, oh berarti ini pusakanya wataknya panas atau energinya panas. Nah kalau energi yang panas ini bisa kita manfaatkan untuk apa sih gitu ya. Kalau saya wajar keris pusaka Madiun biasanya memang esoterinya keras-keras ya, karena pada masa dulunya dibuat itu mungkin apakah abad 16, 17 gitu, era perang-perangan. Jadi ya mau nggak mau gitu dibuat energinya yang memang sifatnya untuk itu ya. Nah ini seperti ini. Nah setelah kita tahu energinya, wataknya di si pusaka itu, terus ini kira-kira bisa nyampe sama kita nggak mungkin kalau nggak ada manfaatnya.
Nggak melulu kita dapat energi yang misalnya untuk pengasihan, kerejekian, itu aja terus, enggak. Pasti Allah itu nanti akan menurunkan salah satu pusakanya lagi. Maksudnya gini, Allah itu nanti akan memberikan jalan lah pokoknya ya, supaya di rumah kita tuh auranya jangan dingin mulu. Kalau dingin mulu kan orang di rumah jadi nggak semangat kerja, tidur aja. Nah, diturunkanlah pusaka yang hawanya panas biar jadi penyeimbang gitu ya. Jadi nggak melulu aja kita dapatnya. Ada juga teman-teman kita tuh yang sering-sering nelpon, saya periksain, saya cek pusakanya energinya panas semua, panas ya. Ada beberapa temen nih energi pusakanya panas semua ya, memang terkait dengan bidang pekerjaannya, makanya yang dapat itu. Cuman yang disayangkan mereka ini belum bisa menyatu dengan si pusakanya. Itu aja yang jadi problem. Walaupun Nayuh masih ngaco-ngaco, kalau buat saya masih wajar. Yang kita mau kan misalnya gini, misal nih ya, kita pada waktu kerja, pada waktu kita beraktivitas lah, ada gangguan, misalnya gangguan dari makhluk sebelah. Nah, masa lu punya pusaka nggak bisa lu ngehantem itu? Walaupun istilahnya kayak gue orang awam gitu ya, orang awam. Harusnya dengan kita memiliki pusaka bisa. Terus ada energi negatif sama kita nggak kena, bener, tapi jatuhnya misalnya ke keluarga kita yang lain, yang serumah sama kita. Nah, itu kan harusnya nggak boleh terjadi kalau menurut saya. Karena kalau dari kacamata yang lain, kita melihat orang yang di rumahnya ada pusaka yang memang terawat dalam artian di treatment ya, di treatment dengan kaidah-kaidah atau apa namanya, cara-cara perawatan pusaka itu. Biasanya di rumah itu banyak ininya, kayak pengawalnya gitu, banyak energi yang nggak kelihatan. Biasanya gitu. Jadi kalau untuk ya ini mah punten ya, bukan kita ujub takabur sombong, enggak. Jadi kalau ada energi yang negatif tuh, itu biasanya di counter duluan sama dia. Itu teman-teman. Makanya saya suka heran kok, lu punya pusaka tapi kok istilahnya gini, tiba-tiba ada gangguan lah, gangguan yang bukan dari energi si pusaka. Kalau di misalnya dari energi pusaka itu sendiri, itu sifatnya rata-rata pasti penjagaan, proteksi, menjaga. Jadi ada yang mereka bisa jaga radiusnya sekian meter. Ada yang mereka kalau udah menyatu nih, dia bisa masuk, bisa keluar. Atau dia diem aja ketika kita ada problem, dia langsung keluar. Biasanya kalau yang keratonan ya, pusaka-pusaka keraton kayak tombak tuh, dia diem aja di situ, itunya energinya. Tapi kalau yang istilahnya pusakanya memang dikhususkan untuk mendampingi kita, dia nanti mendampingi, entah nanti di samping kiri, samping kanan, di depan, di atas, belakang gitu. Biasanya gitu. Kalau teman-teman bisa mengerti, ini kan saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Ya terserah teman-teman mau nganggap saya orang gila, terserah. Tapi itu berdasarkan penglihatan saya kayak gitu. Gitu. Ya sok aja coba buat bagi mereka yang bisa gitu, suruh Nayuh deh. Lu mengerti hal begitu ya? Iya, coba lu lihat dah. Ini dalamnya apaan gitu. Misalnya saya ngomongnya ada A di dalamnya, kalau dia memang bisa ngerti juga, biasanya gini, nanti dia ngeliat, oh iya bener. Paling kalau beda dikit, misalnya kalau macan, ini macannya macan apa? Macan yang loreng apa macan hitam? Gitu. Wah, nggak tahu, pokoknya isinya macan. Dah, itu udah bener. Gitu. Cuma gitu aja perbedaannya. Jadi kan setiap orang tingkat ya tingkat ininya ya, spiritualnya, batinnya itu kan beda-beda. Gitu.
Ada yang dia coba bisa ngeliat, oh dalamnya apa nih, perempuan, detailnya nggak bisa, tapi perempuan. Asalnya dari mana nggak tahu, cuma perempuannya namanya nggak tahu. Oh ya udah, itu aja udah bagus, bisa ngeliat dalamnya perempuan. Perempuannya gimana sosoknya, begini, udah tua misalnya, atau setengah baya, atau masih muda cantik gini-gini, udah lumayan. Walaupun dia nggak bisa nyebutkan detail, misal di sini ada ininya, ini ada ini, ada ini gitu, itu udah lumayan. Nah nanti dari proses tahap-tahap itu, kedepannya kita bisa lebih mengenal. Nah salah satu caranya adalah yang pertama nih, kita agar si energi pusaka itu menyatu dengan kita, yang pertama itu puasa ya, ngebelinya dengan puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kemis. Ya kalau puasa Senin Kemis kan sunnah ya, sunnah. Temen saya juga yang Nasrani, ada dia ngelakuin puasa begitu. Puasa Senin, puasa Kemis ngelakuin. Bahkan yang teman saya yang Advent, dia hari Sabtu. Nah kalau di kita Islam nih kan Senin Kemis yang sunnahnya, nanti yang wajibnya di Ramadan. Nah ini nanti kita khususkan, ada puasa yang kita khususkan untuk hajat kita. Misalnya hajat kita yang untuk apa nih? Hidung gatel mulu nih, mau dapat duit kali ya gitu. Nah khususkan untuk ke pusaka kita. Puasanya puasa apa? Nah puasa weton gitu. Gue juga awal-awal nggak tahu. Ini kok ujuk-ujuk gue kayak ada yang ngasih tahu, ini di puasa gitu. Ujuk-ujuk pokoknya puasa aja 3 hari. Jadi ya gue dari dulu gitu ya, ujuk-ujuk pokoknya, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang apa, tiba-tiba puasa aja 3 hari. Terus puasanya tuh mutih aja, mutih. Jadi cuma makan nasi putih, nasi doang tuh dikepel, udah putih selama 3 hari gitu. Berakhir di hari Jumat. Jadi misalnya gini, gue mulai dari hari Selasa, Rebo, Kemis. Nah ini Kemis nih, pas Kemis ke Jumat itu nggak boleh tidur men. Jadi nggak tidur, segini aja lu, sekedip aja tek, mata lu begitu udah batal. Itu hari terakhirnya, jadi yang berat di terakhir. Nah kalau teman-teman yang punya pekerjaan atau punya aktivitas bekerja ya, ini repot gitu. Nah biasanya orang-orang yang mengerti kepada hal-hal gitu, biasanya nih hari lahirnya tuh hari kayak saya nih Selasa, ada lagi hari apa ya, Kemis, ntar yang ada Sabtu. Biasanya tuh yang suka ketimpaan, bukan ketimpaan namanya, kepulungan itu, yang ya pokoknya mengerti kepada hal-hal seperti itulah gitu, spiritual ya, hal-hal yang sifatnya kerohanian, batin gitu. Ntar ada lagi ininya apa namanya, kan kalau di baik Jawa maupun Sunda itu suka ada yang Kliwon, Pahing, Legi, Pon gitu, kayak gitu-gitu. Nah jadi kita nanti cocokin nih, misalnya hari lahir kita hari Senin, ya udah kalau misalnya kuatnya cuma 1 hari, puasa tuh 1 hari. Seperti orang bulan puasa aja. Misalnya gini, niatin saya besok mau puasa karena Allah gitu kan. Ya Allah saya ada niat. Ya buat teman-teman yang non muslim, silakan niatnya masing-masing. Pokoknya intinya minta sama Gusti Allah supaya saya hajatnya untuk menyatukan dengan si pusaka ini itu dijabah atau dikabulkan, gitu aja niatnya.
Nah, nanti di hari misalnya Senin, tadi Senin ya. Berarti minggunya jam 5 tuh habis asar lah, pokoknya jam 5 1 jam sebelum ke maghrib itu udah jangan makan lagi. Udah jangan makan. Tuh tata caranya tuh. Jam 5 tuh lu udah nggak makan lagi tes sampai Senin. Nah, Senin tuh kan nanti begitu maghrib selesai. Senin pas Senin maghrib selesai. Ya. Jadi paham ya kalau misalnya yang 1 hari begitu. Nah, terus ada lagi yang namanya yang puasa 3 hari. Puasa 3 hari. 3 hari, jadi misalnya kita mulai kayak tadi Senin ya. Tapi kalau menurut gua mah 3 hari kalau bisa berakhirnya di hari Jumat. Itu kalau puasa yang 3 hari. Jadi lu mulai dari hari Senin sore. Senin sore tuh jam 5 itu lu udah gak makan lagi. Nah nanti hari Selasa nih, Selasanya maghrib lu buka makan nasi putih itu tadi. Mau sekepel, 2 kepel, 3 kepel lu makan tuh sama minum air putih. Jangan ngerokok dah, kalau ngerokok out. Itu kan yang jadi ngerokok jangan. Dah ya. Terus sampai nanti Selasa maghrib Selasa maghrib buka. Nah itu terus nggak makan lagi tuh, terus sampai hari Rabu. Nah Rabu maghrib buka nasi lagi sekepel sama air putih. Terus sampai ke begitu pas Kamis, itu Kamis tuh kan buka sekepel sama air putih. Kamis sampai ke Jumatnya itu jangan sekali-kali lu pejamkan mata. Lu harus melotot terus, melotot sampai jam 5.30 lah kalau nggak kuat sih, atau jam 6, jam 5.30 lah nggak apa-apa. Nah jam 5.30 lu udah bebas. Gitu. Itu gue melakukan ya beberapa kali gitu lah. Pokoknya ya ngelakonin kayak gitu. Nah itu salah satunya. Nah kalau lu bagusnya lagi malamnya lu kuat wiridan. Ada wiridan, ada bacaan wiridan ya, diwirid gitu. Apa aja wiridnya, pokoknya yang mengagungkan asma Allah gitu. Nah buat teman-teman yang non muslim silakan apa, misalnya kalau di Katolik ada pakai rosario kayak tasbih ya, kalau di muslim tasbih gitu ya. Nah silakan gitu. Pokoknya intinya mah kita menenangkan diri, bersemedi. Pokoknya intinya minta kita sama Gusti Allah tentunya agar kita ini merasakan si energi si pusaka ini bisa kita ngerasain. Apa nanti bentuknya ada angin gitu. Apa bentuknya ujug-ujug kita ngerasain ada dingin. Terus ada panas nih. Wah. Gitu. Macam-macam lah pokoknya. Nanti kita ngerasain tuh di badan kita ngefek. Itu satu ya, puasa. Terus yang selanjutnya, nah puasanya ini kita lakukan berapa lama? Ya selain 3 hari. Kalau masih belum nyatu juga gimana? Kan yang jadi pertanyaan gitu, indikatornya dia menyatu apa? Ya, kan tentu setiap orang makomnya beda-beda gitu, levelnya kan beda-beda ya, gitu. Nah, maksud dan tujuannya kita puasa itu, kalau kita ingin bukan berkolaborasi namanya apa ya. Kalau kita ingin bisa merasakan sesuatu hal yang di luar jangkauan kita, ya kita harus membersihkan wadahnya dulu. Tubuh kita ini adalah wadah, tempat
Nah, tempatnya nih dibersihin dulu gitu. Ya bagaimana mungkin, misalnya gini, yang goib nih susah jelasinnya kalau kalau nggak ngerti. Misalnya gini ya, kita mau masuk ke dalam satu rumah, ya, tapi rumah itu masih kotor. Gimana tuh? Kan pasti kita bersihin dulu. Ya, entah kita sendiri yang bersihin, entah kita suruh orang bayar tukang kebon misalnya. Setelah bersih, enak, wangi, baru kita masuk. Kan gitu logikanya. Pun sama si ini nih begitu juga. Apalagi kalau yang pusaka-pusakanya istilahnya eranya era-era Mataram Islam. Gitu. Kan si empu dulu juga ketika bikin nih puasa dia, si empu. Makanya pusaka ya, pusaka kita tradisional kita, pusaka keris utama dan tombak itu saya bilang mempunyai jiwa. Kenapa? Karena si empu dulu juga ngelakon puasa supaya energinya itu bener-bener ada. Kan dari semua kalau menurut gue Indonesia ini tersakti pusakanya. Kan pernah lu denger nggak? Pernah dengar ada lomba tuh. Jadi ada orang Belanda dulu, orang VOC nih, orang VOC. Terus sama orang Cina, orang China. Dulu kan Indonesia trading sama Cina sering. Ada lagi saudagar Arab atau Yaman. Kan mereka pada bawa-bawa senjata semuanya. Ada yang pistol, ada yang pedang. Nah, umumnya rata-rata pedang. Mau orang dari Yaman atau Gujarat atau India, mana kek, pokoknya orang sono, orang VOC udah pasti. Selain pedang dia pistol. Orang Cina yang trading sini juga sama. Giliran lomba ya orang ya namanya penguasa waktu itu mungkin VOC ya. VOC, ini ada kambing. Cus, cus 2 kali tebas, putus tuh kepala kambing. Ya kan, kepala kambing putus. Yang kedua, nih saudagar dari Cina, set, keluarnya pedangnya, putus tuh kepala kambing. Dari Arab sama juga, cuma dia ngayunnya nggak dari bawah. Kalau Cina dari bawah, sat, putus. Kalau yang Arab dari atas, jes, putus. Itu potongannya halus. Nah terakhir nih, namanya kita orang pribumi ya kan, terakhir dipanggil, Mas, nih coba sekarang tunjukin kesaktian pusaka lo. Nah kalau kita waktu di Jawa dulu nggak perlu kayak mereka dikeluarin, nggak perlu. Kita cuma begini doang nih. Tuh kambing gelepak. Ya kan? Cuma digini doang. Nggak perlu kerisnya dikeluarin, nggak perlu, cuma begini doang. Kambing gelepak langsung tewas. Gimana nggak kurang sakti? Ya kan? Kalau yang lain dikeluarin semua pedangnya. Kita nggak perlu, cuma gitu doang. Tewas tuh kambing. Akhirnya kita yang jadi pemenangnya. Ya ini mah anekdot ya. Tapi artinya zaman waktu itu ya seperti itu. Kenapa kok orang-orang kita dulu pada saat perang-perang kemerdekaan ditembakin gak pada mempan? Dar der dor, gak mempan. Kok nyalinya pada berani-berani banget? Ya salah satunya itu. Ya tapi kan gini, kesaktian dilawan dengan kesaktian lagi. Kalau zaman kerajaan dulu, kesaktian dilawan sama kesaktian lagi. Lu punya keris sakti, empu siapa? Empu A. Dicari lagi empu yang lebih canggih, empu B lebih canggih nih.
tewas. Ya kan setiap orang levelnya beda-beda. Tadi yang gue bilang makomnya beda-beda. Gitu. Empu yang istilahnya baru sama empu yang era Singosari ya beda lah lakonnya. Empu zaman Pajajaran sama empu misalnya sama zaman Mataram beda lagi gitu. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Terus cara supaya energi, tadi cara pertama ya, cara kedua nih supaya si energi pusaka itu bisa nyatu sama kita, kita harus sering istilahnya menayuh apa namanya, ajak ngobrol. Harus sering ajak ngobrol si pusaka itu tadi, berkeluh kesah, istilahnya berkeluh kesah ya. Maaf teman-teman, saya sambil minum ya, apa kering ngobrol mulu. Jadi kita berkeluh kesah, kayak orang nggak punya temen gitu, jadi ngobrol sama itu. Ya saya juga sama anak saya sempat dibilang gitu. Ya dibilang orang gila sih, nggak parah banget, mungkin dia di belakang kali ngomongnya, bapak udah kayak orang gila gitu. Jadi saya misalnya habis sholat fardu nih selesai tuh, saya kadang-kadang gini ya. Jadi kalau kalian peka mengerti, ini tuh kayak manggil-manggil, kayak ngomong, kayak ngajak ngomong gitu. Kayak ngajak ngobrol gimana sih, ngajak, woi, manggil, di gitu. Ngobrol. Ya pokoknya susah saya jelasin ya gitu. Ntar gue dibilang begini, ntar pesulap merah lagi yang datang. Coba buktinya mana? Gitu. Jadi kayak ya, nggak tahu nih, saya begini ngobrol sama rekan-rekan semua, ya moga-moga sih rekan-rekan nggak, artinya nggak menganggap saya orang di luar ini ya gitu. Ya itulah yang saya rasakan seperti itu. Nah jadi kita sering ngajak ngobrol, kasih perhatian sama dia gitu kan. Terus misalnya kebutuhan dia nih malam-malam tertentu, kita sih nggak usah mengkhususkan, nggak usah, kita tahu lah. Artinya gini, kita sedekah nih sama dia, misalnya gini, yang energinya misalnya energi untuk pengasihan ya, energi untuk pengasihan ya sedekahin aja, misalnya kembang. Kalau ada dia ini ya teh atau kopi pahit, biasanya kembang. Terus pokoknya yang kembang tuh rata-rata umum lah, dia mau yang energi keras, mau energi yang soft gitu, kembang pasti. Makanya kalau rekan-rekan mungkin ke Jogja atau ke Solo, pasti ada tuh di jalan di sana ya tertentu gitu, makanan halus, makanan wong halus gitu. Gerobak ada yang rumah, ada yang apa, tapi makanan wong halus ya gitu, kembang gitu dia. Ya kayak gitu. Ya memang itu sedekahnya, kita sedekah. Kan kalau di kita ada tradisi sedekah laut, sedekah bumi. Kalau apa namanya, penganut Islam tertentu dibilang itu bid'ah, musyrik segala macam. Padahal sekarang gini, lu makan dari mana sumbernya makannya? Dari bumi kan, tumbuhnya padi dari bumi. Pernah gak lu sedekah sama bumi? Emang di dalam bumi itu cuma tanah doang? Bila jasad bisa busuk, bisa hancur, dipendam di bumi, siapa yang melakukannya kalau bukan jasad ternik? Ya, ini sedekah. Kan suka ditanam kepala kerbau tuh, sedekah bumi. Terus ada doanya juga bukan doa kepada yang lain-lain, kepada yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ada sedekah laut. Pernah nggak lu menyadari, misalnya lu makan ikan, makan hasil laut lah, pokoknya udang, seafood lah intinya gitu ya. Pernah nggak lu bersedekah kepada laut? Intinya gini men, dari itu semua kita intinya kepada alam.
ini alam tempat kita hidup, tempat kita numpang hidup sementara nih di dunia ini, ya kita harus bersinergi sama alam. Karena si empu-empu zaman dulu juga ketika dia membuat itu pusaka, itu dia juga memanfaatkan energi alam gitu. Makanya di langkah yang terakhir gue nanti ini ada itu, harus ada penyatuan dengan alam supaya kita dengan energi pusaka kita itu bener-bener match gitu. Ya selain kita tadi melakoni puasa, kita menyatukan unsur-unsur alam itu tadi dengan diri kita lewat perantaraan si pusaka kita itu. Gue kadang-kadang kalau di sini suka susah jelasinnya, bingung ya. Tapi yang paling enak tuh kalau ada lawan bicaranya gitu. Jadi ada tanya jawab. Makanya buat teman-teman kalau misalnya yang rumahnya dekat-dekat nih, yang rumahnya dekat-dekat dengan gubuk gue, boleh deh datang gitu, kita ketemu gitu, ngobrol. Karena ya ini artinya gini, secara garis besar lah ya gue jelasin. Nanti kalau misalnya kurang jelas, teman-teman kalau yang deket silakan monggo, mangga, sok datang ke rumah gitu. Ya lebih enak ngobrolnya ya, bisa sambil ngudut, sambil ngopi, sambil hahihi. Ya syukur-syukur dibawa pusakanya di itu, sekalian kita lihat sekalian kita lihat lah pusakanya gitu ya. Jadi kita sedekah sama ya kan, kita hidup ini nggak sendirian, karena sesungguhnya Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah kepadanya. Nah, kalau udah dijelaskan gitu, ada alam jin, alam manusia. Ya jin ini kan ada level-levelnya, ada yang disebutnya nanti kodam, ada yang disebutnya apalah. Ada lagi kan alam malakut, alam malaikat. Kan tidak lain tidak bukan ya untuk apa? Ya untuk menyembah kepada Allah lah, menyembah. Untuk mengakui keesaannya, untuk mengakui eksistensinya. Nah, yang membedakan mereka dengan kita kan, mereka ini bertempat tinggal di tempat-tempat tertentu yang tentunya buat kaum mereka ya memang pantasnya di situ. Kalau kita sebagai artinya di makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, ya tentu kita derajatnya lebih tinggi. Makanya kita ini diberikan kemampuan lebih. Itulah yang membuat setan itu iri. Itu iblis itu ngiri. Makanya mereka bersumpah sampai ke anak cucu Adam itu akan digoda. Saya kalau bicara seperti ini sensitif, takutnya nanti masuknya ke relung agama, saya disalah-salahin, dianggap saya kayak musyrik, lu nyembah-nyembah keris. Bukan. Ya logikanya gini, ada teman kita Pak keris juga. Saya bilang saya tidak ingin hal seperti ini bisa gitu. Ya logikanya kalau saya dulu ada diisi sama yang goib apa segala macam yang artinya lelakonnya nggak benar, ya waktu saya berangkat ibadah ke tanah suci ya rontok semua lah. Ya kalau zaman sekarang kan saya suka ngeliat tuh ada katanya ustadz tuh, wah badan anda bisa melihat kepada hal yang begitu, berarti badan anda ditemplokin kuntilanak, jin segala macam lah gitu. Ya sekarang kalau badan saya ditemplok-templokin begitu, ya udah rontok. Waktu saya berangkat ke tanah suci saya rontok. Di sana kan karomanya luar biasa. Kita baru ngucap begini kejadian. Gitu. Ya. Saya cuma gitu aja. Jadi kalau ngomong yang begini tuh sensitif, ntar dibilangnya wah, ini nyuruh-nyuruh orang supaya mengkultuskan keris apa sih? Bukan. Ini mah cuma sarana doang, lu mau patahin juga silakan aja.
ya ini istilah lu mau patahin silakan aja lu patahin. Orang ini benda mati, tapi benda mati yang menurut gue ini hebat karena apa? Gue nggak nemuin benda seperti ini sampai di luar negeri, istilahnya di luar negeri. Ya gue nggak tahu, tapi kalau pedangnya Rasulullah, pedangnya para sahabat mah gue nggak tahu ya gitu, pedang mereka. Tapi yang gue tahu ini tuh ada soulnya gitu. Jadi pedang mereka para ambial mursalin istilahnya itu juga dirawatnya juga istimewa, men. Dirawatnya istimewa. Karena pemegangnya sekarang siapa? Kebanyakan kan ditaruh di museum, kayak pedang-pedang Nabi, pedang-pedang sahabat. Jadi ditaruh museum, pedang Excalibur juga ditaruh pasti museum. Kita aja nih pada istilahnya pada ya nggak tahu, kalau orang Indonesia mah rada-rada ngawur ya. Ini harusnya kan benda-benda bersejarah nih, artefak masuknya museum. Tapi dipegang sama pribadi-pribadi karena dulu memang jutaan yang memiliki pusaka ini jutaan. Dan rekan-rekan semua, jadi pusaka itu pasti memilih kepada pemiliknya yang baru sesuai dengan frekuensinya. Gitu. Misalnya saya orang pengusaha, pengangguran, banyak usaha, tentu yang harus dibangunkan itu masalah ekonominya. Makanya yang datang kepada saya banyak kan pusaka-pusaka kayak untuk kerejekian, penglarisan, pengasihan, begitu. Yang datang begitu lihat, ya lu lagi ketemunya gitu. Yang energinya galak-galak ya satu dua gitu, ada beberapa gitu ya. Nah teman-teman juga pasti saya yakin gitu, saya yakin. Nah yang jadi problem adalah benar dia datang ke kita, tapi ini lu udah bisa nyatu belum? Kuncinya lu udah tahu belum? Itu yang problem. Ketika lu kuncinya belum tahu, sama aja kayak lu beli mobil atau beli motor tapi STNK BPKB-nya nggak keluar. Lu kan nggak berani pakai kemana-mana. Lu tes aja, lu pulang kampung, kalau nggak di Cirebon dicegat. Kalau naik motor, gitu. Kalau naik mobil, lu salah dikit, tak, mana pak ini nomornya, pakai nomor palsu, STNK nggak ada, wassalam, diambil. Nah kayak gitu. Itu contoh paling gampangnya. Jadi lu punya pusaka tapi license to kill-nya nggak ada, license-nya. Nah pusaka itu akan benar-benar dianggap sebagai pusaka ageman maupun tayuhan yang bagus tuh gitu ya. Pusaka ageman bagus, sosoknya bagus, wujudnya bagus, tapi dia bisa jadi tayuhan. Itu yang jos lah kalau menurut gue. Nah salah satu caranya yaitu tadi puasa. Terus kita sering ngajak ngobrol, sering artinya curhat ya. Nggak ubahnya kayak orang gitu, gimana sih? Gue kalau ngomongin saka orang gila lagi. Tapi tapi itu kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih. Aduh, sorry. Ada lagi kalau saya Islam, ini buat teman-teman yang non Muslim nggak apa-apa, dengerin aja gitu ya. Jadi biar tahu, biar jadi pembanding. Kalau saya Muslim biasanya gini, setelah saya selesai sholat fardu atau sholat yang wajib, yang kalau di kita kan ada 5 kali tuh sholat yang wajib. Nah biasanya sebagai wujud perhatian kita kepada dia, pada pusaka-pusaka ini, utamanya energi yang mendiami si pusaka itu ya. Jadi khodam lah, saya bilang khodamnya. Itu biasanya kita jamak, kita doakan mereka semua itu. Nah kalau di Islam mah doainnya ya kirmanul Fatihah, dikirim Fatihah gitu ya. Buat yang teman-teman yang non Muslim silahkan gitu, karena saya nggak tahu jadi saya nggak bisa nyebut. Silakan aja, pokoknya disebutin aja ke pusakanya gitu.
Kan di pusaka juga gini men, ini pusaka ini apakah kita tahu dibuat era Islam, era Hindu, era Buddha? Tahu nggak? Kan kita cuma memperkirakan doang, tangguh, tangguh ini. Mana kita tahu empunya udah misalnya gitu kan, kalau sekarang mayoritas agama kan Muslim lah di Indonesia. Kalau dulu penyebarannya kan belum seperti kayak sekarang. Makanya ada doa-doanya itu, ada yang karena kita dulu kan masih ada pengaruh Hindu ya. Pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, itu ada yang doanya yang mantra-mantra gitu. Apa itu problem buat kita yang Muslim? Nggak problem. Nggak problem, makanya kita doakan mereka semua tuh, doakan. Begitupun sama kita mendoakan saudara-saudara kita, satu nusa satu bangsa. Mau lu istilahnya mau lu Hindu, Buddha, Kristen, kan sama, untuk kita hidup di satu negara ini, membangun negara ini biar bagus gitu. Jadi kita ini, kalau ini pusaka ini namanya lintas agama. Mau yang megang saudara kita yang ada di Bali, kan mereka juga punya tuh di Bali. Terus kita orang Islam nggak boleh memiliki pusaka-pusaka Bali? Ya boleh lah, kenapa enggak? Boleh, kenapa enggak? Walaupun doanya istilahnya mantra, tapi kan mantra-mantra itu manfaat dan tuahnya itu tetap sama, hubungannya langsung cus ke yang Maha Esa, ke yang Maha Penguasa semesta alam. Nggak ada empu atau pandai itu ceritanya ngedoain pusaka ini. Nih gue doain biar bisa nyantet orang, bakal matiin orang, ya kagak ada lah. Ada juga biar si pemiliknya rezekinya gampang, urusannya gampang, biar bisa jadi orang kaya, biar bisa jadi ya macam-macam kebutuhan hajatnya. Nggak ada gitu ya teman-teman. Nah ini udah bosan belum ya? Kalau udah bosan gue akhirin aja deh. Jadi udah 1, 2. Kadang-kadang kalau kayak gini lupa. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir, gue takutnya ini nggak apa namanya, nggak terstruktur, karena gue ngomong ngalor ngidul aja. Intinya gini lah, pokoknya lu penyatuan kepada pusaka itu wadahnya mesti bersih dulu. Kalau yang bener-bener mau jos ya, mau jos, wadahnya bersih dulu. Minimal lo ada puasa aja, puasa sekali aja, weton. Nah repotnya nih kan, orang-orang zaman sekarang nih pengennya yang instan. Gue udah ajarin cara menayuh ya, cara menayuh nih begitu. Tapi kan tetap aja teman-teman mah nelpon, Assalamualaikum Pak Haji, ya gimana, Waalaikumsalam. Nih kalau ini bagaimana Pak Haji? Kris ini. Ya namanya gue juga seneng punya teman baru, punya saudara baru, ya kan? Pengen kan yang cepet. Pak Haji aja deh yang ngeliatin, ya udah gue liatin itu. Isinya begini, begono. Ya gue seneng aja. Ya lain hal kalau misalnya gue lagi pas ada pekerjaan, ya mohon maaf misalnya ada yang nggak keangkat, ada yang nggak kejawab, tapi pasti nanti gue balas, ayo silakan nelpon gitu. Ayo nih gue udah waktunya udah senggang, silakan nelpon. Ada yang nanya, Pak Haji kalau misalnya saya nayuh gitu ada pakai mahar nggak? Kagak ada mahar, mah gue mahar apaan? Nggak ada. Kalau lu mau istilahnya nih gitu, kayak kemarin ada temen juga gitu kan, Pak Haji saya nggak enak nih ini mulu. Nah ya udah, terus gimana? Saya beliin pulsa aja untuk Pak Haji dah. Ya ayo silakan, lu mau beliin pulsa, alhamdulillah berarti rezeki gue gitu. Lu mau transferin gue silakan, lu kagak transferin juga nggak apa-apa ya. Gue mah seneng-seneng aja. Terus apa lagi ya, gue jadi keluar konteks tuh.
Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau memang misalnya mau ngobrol, mau apa, pokoknya seputar pusaka lah, seputar pusaka, seputar kehidupan. Tapi lu sama gue jangan bicara masalah besi, masalah filosofi. Teman-teman teman-teman YouTuber yang lain lebih banyak ya. Ada teman gue lagi tuh namanya Mas Resi Dep. Wah, itu Resi Dep tuh channelnya lu bukanya namanya Gombong Pusaka. Itu mengulas itu ya seputar filosofi, ya fungsi-fungsi ricikan keris lah kalau beliau tuh itu. Jadi kadang-kadang pengen gue bikin konten bareng dia, filosofinya gue ininya. Nah karena jauh makanya gue sama Mas Tri gitu. Karena Mas Tri sama beliau nih Mas Residip ini juga berteman, satu paguyuban istilahnya. Makanya gue datang ke Mas Tri karena Mas Tri yang paling dekat. Itu pun kalau beliau ngajak gitu, kalau enggak ya udah kayak gini, gue sekarang bikin sendiri, bikin konten sendiri ya. Oke lanjut. Nah yang terakhir ini sebenarnya adalah cara penyatuan kita dengan pusaka kita dengan memanfaatkan energi alam. Kok bisa gitu ya? Iya, jadi memanfaatkan energi alam. Cuman masalahnya gini men, gua nggak bisa membabar banyak di sini karena kalau lu maunya yang instan, ini ada maharnya, ada ngemahar, jadi lu mesti ngebeli gitu. Yang terakhir ini, yang ketiga, emang cepet gitu, efeknya cepet. Ketika ini, jadi gini istilahnya, gue ngijasahin amalan, dah gitu aja dah. Nanti ada tarifnya, lu mesti ngemaharin. Karena gue juga dulu ya begitu ngebelinya ada syaratnya ya itu ngemaharin. Di samping nanti kita ada lelakon, cuma lelakonnya nggak seberat yang di awal-awal tadi gue sebut. Nah rekan-rekan sekalian tinggal pilih, mau cara yang terakhir memahari ya, mau cara yang pertama, yang kedua gitu. Kalau yang kedua udah pasti kan tinggal sugesti kita. Sugesti kita bagaimana? Bisa nggak mensugestikan ke situ? Ya bohong, manusia nggak punya kebutuhan dalam hidupnya mah bohong. Itu mah udah sekelas pertapa pun masih ada kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan akan Tuhan. Dia akan selalu membutuhkan Tuhan. Semua kita hidup pasti akan membutuhkan gitu ya. Nah jadi yang terakhir itu cara yang paling istilahnya gini, gue mengerti lah orang-orang zaman sekarang tuh maunya yang praktis dan instan. Cuma kadang-kadang kalau misalnya ya boleh tapi ada maharnya, mau nggak? Maharnya sampai berapa Pak Haji? Yang pasti itu tidak nyampe angka-angka yang fantastis, enggak. Karena apa? Ini semata-mata maharnya itu juga gua akan kembalikan lagi untuk sedekah ya, untuk duafa yatim. Karena gua punya program namanya sedekah Jumat. Gua program sedekah Jumat. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih gua lakukan gitu ya. Masih itu juga atas support dari teman-teman kumpulan gue lah gitu, tapi bukan kumpulan pusaka. Ya lumayan dapat 50 box, 40 box. Sedapatnya duit aja, nah itu gue masukin ke situ. Ya, ke yatim, ke duafa tuh yang di jalan-jalan. Nah, lu kalau misalnya nggak percaya, lu lihat aja. Gue ada channel satu lagi namanya Al Hadi Channel Official. Isinya tuh mengenai dakwah sama doa-doa. Al Hadi Channel Official. Lu lihat aja. Itu ada di situ program sedekah Jumat Barokah namanya. Jadi gue ada program ngumpulin duit dari teman-teman alumni ya, alma mater, teman-teman alma mater dikumpulin duitnya. Nah itu setiap Jumat alhamdulillah sekarang udah berjalan. Terus udah mungkin udah 2 tahun kali. Duluan dia ketimbang gue main pusaka. Gitu. Ya.
Itu kalau teman-teman kurang percaya, jadi silahkan dilihat di situ di Al Hadi Channel Official. Itu saya di situ berperan bukan sebagai pusaka, orang-orang berpusaka gitu. Tapi saya memberikan tausiah, doa-doa ya, doa-doa untuk kita amalin. Nah, biasanya di situ doa-doanya adalah untuk kerejekian. Nah, makanya saya bilang tadi, kok pusaka-pusaka yang datang sama saya tuh pusaka yang sifatnya kerejekian. Nah, itu tadi. Jadi kembali ke konteks. Nah, cara yang ketiga itu cara penyatuan, bagaimana cara menyatukan energi pusaka dengan kita dengan memanfaatkan energi alam. Kok kayaknya ribet amat? Iya, sebenarnya nggak ribet, gampang. Cuma gue memilih kata-katanya ini yang susah, karena kalau lu ada di sini sih bisa gue ngomongin langsung, nih begini, nanti caranya begini gitu. Bacaannya ini. Nah, bacaannya itu yang mesti dibeli di mahar. Nanti ngerjainnya gimana? Ngerjainnya ya di outdoor. Outdoor ngerjainnya, lu pusakanya lu bawa. Nah, pas lu bacain itu, kalau itu pusaka misalnya ya energinya panas, lu akan benar ngerasain panas. Tangan lu nih kayak di sini tuh kayak kebakar, kayak mau kebakar. Tuh, jangan dilepas, biarin aja terus sampai semana sih gitu. Kalau dingin, bener dia berasa dingin. Nah, kalau lu belum sampai berasa begitu, berarti lu nggak konsentrasi. Gitu aja, ulang. Nah, kita nanti memanfaatkan energi alam tuh, yang itu lu bener-bener lah pokoknya mah, nanti akan terasa ke seluruh badan efeknya itu. Cuma ya itu mesti memahari. Ngerjainnya sih cuma 1 hari. Gampang ngerjainnya, gampang mah cuma 1 hari. Cuma ya lu mesti memahari, mesti ngebeli istilahnya lah gitu. Nah, indikatornya apa apabila si pusaka itu nanti setelah lu melakukan yang, boleh yang pertama, boleh kedua, boleh yang ketiga. Ya, indikatornya apa sih? Indikatornya tuh biasanya gini, kalau dia udah nyatu kepada kitanya. Buat teman-teman yang udah berkeluarga ya, misalnya teman-teman yang udah berkeluarga, punya anak nih, kalau punya anak, kan anak itu kadang-kadang, terutama anak kecil, nggak anak yang udah kuliah juga sama lah. Kalau dia ada keperluan sama kita, misalnya, papa, aku mau pergi nih, misalnya, nih motor atau mobil bensin nggak ada, habis, minta duit dong. Kan sama dia ngoceh. Atau anak kita yang masih kecil, papa, aku mau jajan dong, ada duit nggak? Nah, ngoceh. Nah, si pusaka itu ntar kayak gitu, ngoceh. Satu. Yang kedua, misalnya kita pergi nih ke satu wilayah, satu lokasi, terus ada, misalnya kita kehalangan oleh alam lah, kehalangan oleh alam ya. Misal hujan, turun hujan gitu ya, kehalangan oleh alam. Kalau panas sih kita masih tancap terus lah. Tapi kalau hujan, mau nggak mau, kalau saya nih orang nggak punya istilahnya lah, kemana-mana ya naik motor gitu ya, senengnya saya naik motor, sebab nggak macet. Cuma ya gitu, kalau hujan tuh sedih. Aduh, hujan udah mana keren-keren bikers berhenti, mau nggak mau ngerokok ya kan, nungguin hujan. Iya, kalau hujannya cuma sebentar. Sekarang kan ngaco semua nih hujan alamnya. Bisa 3 jam 4 jam lu mau di depan ruko nongkrong terus. Ya kalau ada tukang kopi, kalau nggak ada manyun, digerumungin laler. Salah satu yang udah saya pernah buktikan. Jadi saya cuma, kalau orang Jawa ngomong sambat artinya apa sih? Cuma inget aja, eling gitu, eling. Saya doa mohon sama Gusti Allah, ya Allah, aku mohon, aku minta dengan kekuatanmu, dengan ketinggian kesucianmu, wasilah karomah daripada tuah pusaka A misalnya. Kita ingetin aja pusakanya, tak, seolah-olah itu lagi di depan kita tangting. Terus kita sugestiin, walaupun jauh nih. Karena kan kalau dia memang bener-bener artinya udah nyatu, dia ngikut di samping kiri kanan kita. Gitu, dianya ada di kiri kanan kita. Ada juga yang stay di rumah gitu, nggak ikut. Biasanya tombak tuh, seringannya tombak. Biasanya dia diem di situ. Tapi kalau
kayak model kayak keris gitu, dia ikut. Nah udah tuh, gue mohon minta ya Allah gitu biar aku bisa pulang, jangan hujan dulu, apa pinggirin hujannya dulu. Udah, terus kalau saya muslim, saya sholawat tuh, saya menyebut sholawat lah ya, bersolawat ke teman-teman udah tahu sholawat. Sholawat aja. Baru juga rokok dibakar belum habis, alhamdulillah itu tiba-tiba ngek, kelar. Itu wallahi, jadi ya demi Tuhan ya, saya sering sekali seperti itu gitu, baik saya sendiri, baik sama temen. Tapi saya nggak pernah ngomong, lu tungguin, lu liatin aja, bentar aja juga kelar nih, jangan, nggak gitu, nggak, udah diem aja kan. Jadi pernah saya jalan, saat tiba-tiba biur aja gede kan, mau nggak mau kita minggir. Ya satu-satunya kekuatan kita cuma doa doang, minta itu supaya berlalu. Ya kalau nggak nongkrong di situ bisa lama. Nah anehnya begitu pas kita sampai rumah, biur lagi gede, udah gitu ya teman-teman. Sering satu, yang kedua indikatornya, duh saya sambil minum dulu ya, kalau di ruangan AC begini kering. Nah yang selanjutnya nih, misalnya kita di proyek, atau kita punya urusan pekerjaan lah gitu, di kantor apa di mana, dagang atau apalah, pokoknya ada urusan yang berkait dengan kehidupan kita. Kita bernego sama orang. Kebetulan kita punya pusaka nih kayak tadi nih. Nah, ini kebetulan contohnya. Ini kan apa namanya? Kayak gimana nih? Nih, kembang kacang kan bungkem ya. Ini kan kembang kacang bungkem nih. Kata orang-orang, kembang kacang yang bungkem gini bisa untuk membungkam lawan, menundukkan lawan. Bener gak sih? Bener. Bener, saya udah buktiin, Jadi salah satu tuah pusaka yang ada kembang kacangnya begitu tuh, bungkem. Ya benar, untuk menundukkan, itu fungsinya untuk. Makanya rata-rata keris yang energinya keras itu pasti untuk kesaktian, proteksi. Jadi kalau kita berhadapan dengan lawan kita nih, si lawan kita tuh ngeper dah. Itu saya udah buktiin sendiri. Tuh, itu kalau kita udah nyatu dengan pusaka, itu otomatis mereka langsung brut gitu. Nah nanti yang canggihnya lagi gini. Ya paling syukur-syukur teman-teman yang dia bisa silaturahim saya, atau saya diundang ke tempat kalian silaturahim. Saya syukur, seneng banget. Jadi saya nanti lihat pusakanya, misalnya pusaka teman-teman ya ada banyak nih, Brad gitu. Nah nanti salah satu pusaka teman-teman ini nanti insya Allah saya lihat nih, plek. Oh ini nih yang energinya gede misalnya. Nanti kalau lu udah tahu itu yang energinya gede, jadi kita tuh memerintahkan atau mensugestikan kepada pusaka yang energinya gede itu. Nah nanti dia yang jadi koordinator kepada pusaka-pusaka yang lain. Gitu men. Misalnya ini, pusaka ini yang tadi nih, ini energinya gede. Ya. Kita ngomong sama dia nih, lu, gue perintahin sama lu ya, untuk misalnya cuciin mobil gua misalnya gitu, atau jagain rumah gua. Lu jagain rumah gua ya nih selama gua pergi, lu ya, lu jaga nih. Itu otomatis dia nanti brebet, dia langsung kasih tahu ke yang lain gitu. Jadi dia sebagai pimpinannya lah. Karena kalau orang selama ini betak betok katanya sebagai tindih, sebagai, lu tahu nggak, ngerti kan tindih itu apa? Jadi nggak semua betok itu sebagai pelumat energi keris-keris lain, nggak melulu. Jadi ada keris juga, keris itu bisa jadi apa namanya, jadi komandan dari semuanya gitu. Kalau betok yang gue pernah ngerasain, energinya itu dingin. Jadi dia tuh kayak
ya di gimana ya, dingin pokoknya mah, energinya tuh kayak ngayomi gitu. Kalau betok tuh energinya tuh kayak ngayomi gitu, gede energinya, gede gede. Itu yang gue ngerti, gimana susah gue ngomongnya. Jadi kalau dibilang itu kan pusaka untuk tindih-tindih, bukan begitu maksudnya. Yang tindah-tindih tuh bukan. Jadi dia tuh untuk kayak sebagai regulator lah. Jadi pemecah pemecah energi supaya ini jatuhnya tuh pas gitu. Regulator itu kalau kalau si betok itu begitu kalau yang gua ngelihat. Jadi bukan misalnya ada energinya gede, ada betok ditindih, bukan begitu. Biar energinya nggak liar, enggak, bukan begitu. Jadi dia tuh sebagai regulator si betok itu. Terus karena energinya gede, besar sekali, dia tuh kayak memecah energi yang nggak karu-karuan supaya padat. Jadi di rumah itu energinya nanti jadi balance. Misalnya lu punya pusaka banyak kan, ada pusaka yang energinya panas, pusaka yang energinya dingin. Kalau lebih banyak panasnya kan jomplang. Wah, panas rumahnya nggak karu-karuan. Kalau yang lebih banyak dinginnya ntar sama juga jomplang. Makanya itu fungsinya betok itu untuk mensinergikan energi itu tadi, bukan untuk nindihin, bukan. Kalau yang gue lihat ini mah, jadi dia sebagai regulator, gitu. Energinya tuh sebagai regulator. Makanya orang kalau punya betok rata-rata pasti adem, pokoknya adem. Terus menghalau, itu tadi memecah energi. Jadi energi yang ada negatif dipecah sama dia, tes. Gitu. Energi yang tidak seimbang, tidak balance sama dia dibikin seimbang. Itu betok. Ya, jadi nggak melulu betok bakal tindah-tindih. Ya belagu lagi gue, enggak ya, bukan gitu. Yang gue lihat itu yang gue lihat. Oke, teman-teman, apa namanya? Nanti kita sambung lagi deh ya. Gue rada susah jelasinnya gitu kalau itu. Yang pasti gini, ada 3 cara. 1, 2, 3. Nah yang ketiga itu kalau lu mau istilahnya mau cepet, ya lu memahari. Kalau lu kurang jelas nanti gue tinggalin nomor telepon lah. Gue tinggalin nomor telepon, nanti lu silakan telepon. Kalau memahari mahal nggak? Enggak, gue nggak pernah mahal-mahal tuh. Orang yang teman-teman yang pada minta cariin keris itu aja, kan gue tanya dulu, lu budget lu berapa? Gitu. Ya jangan kebangetan juga nyari keris 300.000, ya kagak ada lah, di mana lu, kesianan amat 300.000. Minimal ya gope 1 juta gitu. Kalau misalnya mau ini, nanti kan gue cekin energinya. Oh iya, ini lu kebutuhannya apa? Misalnya untuk dagang bang, untuk pengelarisan, ada nggak? Ada gitu. Kenapa gua nggak nyaranin lu pakai jimat? Karena kalau jimat kan isinya isian. Kalau jimat isian. Kalau lu nggak tahu caranya ya, iya kalau isiannya benar. Kalau jin fasik bagaimana? Beda sama keris. Kalau keris kan energinya bisa dikatakan udah ada dari dulu stabil. Selain dari besinya sendiri udah ngeluarin energi, ditambah lagi lalakon tirakat doa itu tadi yang stay di situ udah. Nah biasanya energi di luar dari itu yang masuk biasanya karena frekuensinya sama, jadi mereka mau tinggal di situ. Nah kalau kita udah ada penyatuan dengan pusaka kita, ketika kita doa, ya Allah bagi duit, minta duit, ya Allah nih susah amat hidup ya. Dia ngaminin tuh, amin, amin. Ada hajat kita, misalnya hajat kita mau gimana, besok mau ngawinin anak misalnya, atau mau nyunatin anak, aduh duit nggak ada banget, susah nih. Tiba-tiba ntar ada jalannya, ya tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala itu mah. Cuma istilahnya dia tuh sarana untuk memudahkan kita, ya karena memang dia diciptakan untuk mendampingi kita, gitu. Nggak usah kaget. Makanya lu misalnya gini, jangan sekali-kali menyepelein pusaka, karena gue pernah kejadian pusaka baru dapet waktu itu, ntar gua, kapan kita bahas ya, sengkelat kerisnya, sengkelat Mataram. Jadi pas ini keris kayak abal-abal gitu kan, gue begitu nggak berapa lama men, baru gue ngeliat begitu lampu putus jedos,
putus lampu. Makanya dari semenjak kejadian itu gue nggak pernah lagi artinya menyepelekan. Karena ada teman-teman juga kan ya minta, Pak Haji katanya, ini minta coba dilihat deh ini. Ya kadang-kadang gue baru lihat, ya maaf ini mah bukan pusaka bener, ini mah baru. Nah, keuntungannya kita yang bisa menayuh itu enaknya. Keuntungan kita bisa menayuh. Oke, sekarang kita diakalin dari besi. Besi kan bisa dipalsuin ya. Tapi kalau yang ada di dalamnya mau dipalsuin gimana? Kita tinggal ini aja, set. Ini mah keris, kelihatannya emang keris sepuh, tapi begitu kita lihat bohong. Gitu, ini mah mohon maaf ya, ini keris abal-abal. Ya keris tetap, tapi bukan keris sepuh. Karena nggak ada itunya, energinya. Itu sering saya kayak gitu. Jadi kan kalau saya jujur, saya mah pembesian ini era mana karena udah bergaul dengan teman-teman kayak Mas Tri, Mas Resi, jadi dan teman-teman yang lain, saya jadi diajarin kan, tahu oh ini era Mataram. Mas Rizal tuh ada lagi tuh yang di dalam gitu, ini era Mataram, ini era Sunda, Segaluh. Yang bingung itu kan, ini Mojopahit apa Mataram Senopaten? Dari besinya mas, dari ini, karena gue bingung, udah puyang-puyang gue itu aja lah. Lu era mana lu? Gitu. Tinggal itunya aja. Lu di mana, kapan dulu dibuatnya? Oh, Mojopahit. Oh ya udah, ini Mojopahit tengah, awal apa akhir? Itu doang keuntungannya kita gitu. Tapi ya kadang salah. Kayak teman kemarin nanya, Pak Haji, ini tombak dari mana? Ya nanyanya tombaknya dari mana? Ini kalau masnya ngelihat pasti dia ketawa. Ya gue itunya ngomong dari Tuban. Kecuali dia nanya, ini tombak dibuat era kapan? Ya, nih buat Kang Jahit pasti dia ketawa nih kalau ngelihat video ini. Pak Haji, ini tombak dari mana? Ya gue bilang, emang itu dia bilang dari Tuban. Gue nggak ngeliat besi, nggak ngeliat wujud sosok, nggak, udah Tuban. Dia itu ngomong Tuban. Ternyata tombak itu pembuatan eranya itu dari era Belambangan, menurut beliau. Terus beliau segini, bukannya Belambangan Pak Haji? Ya gue kan nggak tahu, gue nggak bisa baca besi. Tapi bener sih, saya ngambilnya dari Tuban. Ya kayak gitu. Kan dari mana? Dari mana ya? Dari Tuban. Ada lagi nih teman, gitu juga sama. Pak Haji, ini dari mana nih? Ya kalau gua ngeliat sih ini dari Cirebon nih. Lah kok Pak Haji bisa tahu? Ya nggak tahu lah, itunya bilang sendiri dari Cirebon. Cirebonnya juga bukan Cirebon zaman tua dulu yang Mojopahit, bukan. Udah Cirebon muda-muda kesini. Gitu. Ini pantas dirawat ya? Ya pantas lah, pantas banget, masih sepuh. Ukurannya 300-200 tahun masih sepuh lah. Gitu. Ya, jadi keuntungannya kalau kita bisa nayuh, istilahnya kayak gue nih, bego di besi kan nggak tahu. Orang kalau mau nipu kan bisa aja. Ini barang prosesan misalnya, besi baru diproses jadi kayak sepuh, kan ketipu. Nah, keunggulannya kalau kita bisa nayuh cuma gitu doang. Oh, bukan nih abal-abal gitu. Kadang-kadang keris kan kayak keris Cirebon sama Mataram suka nggak bisa bedain. Nah itu keunggulannya menayuh, itu kita menangnya di situ, gitu doang. Dan yang lain-lain gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan nggak bosen. Ini sama aja kita kayak ngobrol ya, sama aja kita ngobrol gitu. Buat teman-teman, kalau ada dari perkataan saya yang nyeleneh, ngaco, susah dimengerti, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Karena ya menerangkan kepada hal yang gaib itu sulit. Kecuali teman-teman datang, kita ngobrol, main ke tempat saya gitu ya, itu baru enak. Nah gitu, saya bisa ngasih contohnya, bisa sambil berdiri, sambil tiduran gitu ya. Terus buat
rekan-rekan semua, para viewers, para subscriber, sekali lagi saya minta dukungannya ya, gitu. Dukungannya untuk di share, karena saya ada target nih untuk mencapai 1000 subscriber. Aduh, kayaknya belum nyampe-nyampe, ini baru 500 yang nonton sih. Kalau saya lihat logikanya gini, yang nonton 700, subscriber gue cuma 500. Yang 200 tega amat loh, kagak ini bener sama gue, istilahnya lu susah amat timbang mencet subscribe doang ya. Lagian lu bantu orang susah kayak gue dapat pahala lo. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak yang udah menyaksikan video ini sampai habis. Ya, gue doain biar lu pada sejahtera, gampang rezekinya ya, dimudahkan urusannya sama Allah, diberikan kesehatan ya, gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan buat yang baru menyaksikan ini, jangan kaget kalau pembawaan gue kayak begini ya. Gue minta juga dukungannya dalam bentuk subscribe and like, serta berikan komen-komen yang positif di video ini ya. Gue bantuin doain lo bantuin gue subscribe lah ya, gitu. Dan share, jangan lupa ini share ke seluruh alam semesta ya, ke alam sebelah, alam goib, alam barzah, alam malakut, alam barzah, dan alam-alam semuanya ya. Lu share, pokoknya mau lu berteman sama siapa kayak share ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekali lagi, apabila ada perkataan atau perucapan saya yang ngaco dan ngawur, gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.